bahwa nantinya akan ada reward bagi 2 orang terbaik yang mendokumentasikan acara ini, kemudian diupload di SG dengan mengetag IG Tazkiyah Juara. Ditunggu karya terbaiknya ya teman-teman. Sebagai pembawa acara pada sore hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan secara resmi. Yang keempat, sharing-sharing testimoni. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, dokumentasi. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Aksamun Ima yang akan membersamai teman-teman sekalian di acara sore hari ini. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teguh Mashkuri. Kepada Teguh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru la tughni 'anhum amwaluhum wa la أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa bihi ala dzalika minasyahidin. Semoga orang yang membacanya dan yang mendengarnya mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Suci Rahmadani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Grand Opening Mentoring Class Tazkiyah Juara. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurhendrasto MSI CPC selaku Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Tazkiyah dan Pembina Tazkiyah Juara.
Yang saya hormati Muhammad Hilmi Nur Ihsan selaku Ketua Tazkiyah Juara Batch 4. Yang saya hormati Kak Abdullah Haidar SE selaku Founder Tazkiyah Juara. Yang saya hormati Kak Eriza Putri Hidayatika dan Kak Nadrah Ilmina Dilsyadi selaku Mente Tazkiyah Juara Batch 1. Yang saya hormati para mentor hebat yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini, serta teman-teman peserta mentoring kelas Tazkiyah Juara yang saya banggakan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, selaku Ketua Pelaksana acara ini. Nah, teman-teman, ada sedikit informasi terkait acara ini, Mentoring Kelas Tazkiyah Juara. Mentoring Kelas Tazkiyah Juara adalah langkah pertama dari program divisi perlombaan Tazkiyah Juara yang bertujuan membantu teman-teman mempersiapkan diri mengikuti berbagai kompetisi, seperti bisnis plan, karya tulis ilmiah, esai, dan poster. Selain itu, program ini juga akan menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, teman-teman, kita beruntung banget di sini karena kita akan dibimbing oleh para mentor hebat yang sudah berpengalaman di bidangnya. Semoga dengan bimbingan ini, teman-teman bisa mengembangkan karya terbaik dan meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Program ini akan berlangsung selama 1 bulan, dengan pertemuan setiap Minggu malam dan Rabu malam. Malam ini kita akan memulai sesi pertama yang akan dimulai pada pukul 19.45 sampai 21.15. Nah, teman-teman, di sesi terakhir mentoring kelas, kami juga telah menyediakan door prize berupa voucher pendaftaran lomba untuk peserta terbaik di setiap kelas mentoring. Harapan saya semoga melalui program ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru yang bermanfaat, serta semakin termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi diri. Saya Suci Rahmadani, selaku Ketua Pelaksana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, dan tentu saja kepada semua peserta yang antusias mengikuti mentoring kelas Tazkiyah Juara. Semoga acara ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar, dan menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suci yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tazkiyah Juara Batch 4 kepada Muhammad Hilmi Nur Ihsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Grand Opening Mentoring Class pada sore hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Nur Hendrasto selaku Wakil Rektor Bidang Marketing dan Kerjasama Institut Agama Islam Tazkiyah. Yang terhormat juga Bang Abdullah Haidar SE selaku Founder Tazkiyah Juara dan peserta mentoring dan juga panitia yang saya banggakan. Tazkiyah Juara merupakan sebuah organisasi yang memfasilitasi peningkatan soft skill dan juga hard skill bagi mahasiswa Institut Tazkiyah, yang kita juga memiliki visi untuk membekali mahasiswa Tazkiyah untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan baik di bidang akademik maupun dunia pasca kampus. Salah satu cara kami untuk mencapai visi tersebut adalah melalui kegiatan mentoring class. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mempersiapkan diri melalui mentoring ini untuk mengikuti ke depannya untuk berbagai kompetisi yang dapat mengasah potensi dan juga
kreativitas kita. Nah, dalam kegiatan mentoring class kali ini, kita juga akan fokus berbagai macam pembinaan lomba, yakni mulai dari business plan, karya tulis ilmiah, esai, dan juga desain poster. Lomba-lomba ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tapi merupakan sarana buat teman-teman untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian menyusun ide-ide, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga desain yang nantinya bisa berguna untuk kegiatan atau juga pasca kampus teman-teman gitu. Dan ini menjadi peran kita sebagai Taskia Juara untuk memfasilitasi dan juga memberikan dukungan kepada mahasiswa Taskia untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk pasca kampus. Nah, buat teman-teman peserta, buat teman-teman menti, saya juga ingin mengingatkan bahwasanya kesuksesan teman-teman di lomba nanti bukan sekedar kemenangan atau juga penghargaan gitu. Jadi, jadikan ini sebagai proses belajar yang teman-teman jalani di masa kuliah ini. Bagaimana teman-teman mengasah kemampuan, membangun networking, teamwork, serta mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi gitu di dunia kampus. Saya juga mengajak teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini melalui mentoring class ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan para mentor untuk ditanya-tanya gitu ya, pokoknya diskusi dan juga eksplorasi ide, karena mentor-mentor juga insya Allah berpengalaman, dan ini menjadi langkah teman-teman untuk langkah maju gitu. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini, baik dari panitia, kakak-kakak mentor, maupun peserta yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga acara ini nantinya berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat gitu untuk kita semua. Sekali lagi, selamat datang di Mentoring Class Taskia Juara. Semoga apa yang kita pelajari mulai hari ini dan juga kedepannya menjadi langkah awal yang baik untuk Taskia menjadi banyak karya yang gemilang dan juga kaya akan prestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hilmi. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Taskia, yang terhormat Bapak Dr. Nur Hendrasto MSI CPC. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran Pak. Kedengaran ya? Mbak. Sambal terasi berasa pedasnya. Cakep. Hidup penuh prestasi, Taskia Juara tempatnya. Ya, moga-moga nggak garing ya. Baik, teman-teman semua, di sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu terlimpah pada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, dan moga-moga kita semua sebagai pengikut hingga akhir zaman insyaallah ya. Teman-teman semua, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sama teman-teman Taskia Juara, Hilmi, dan teman-teman nih. Ketua panitianya Suci ya. Betul Pak, Suci Pak. MC-nya Safira. Wajah kamu glowing sekali Safira ya. Ini hanya efek lampunya kebanyakan tuh ya. Sedikit dikit. Jadi teman-teman kalau pakai teorinya Lombardo ya. Lombardo itu dia punya konsep 70-20-10 ya. Yang namanya belajar itu ternyata ya, pendidikan formal itu cuma ngasih kontribusi 10%. Ya, jadi kelas ya, kemudian course structure yang biasa kalian ikuti di kelas atau mungkin kalian ikut course di luar gitu ya. Sebenarnya kontribusinya 10%. Ya. Lebih banyak itu 20%-nya di
social learning. Nah, jadi formal learning itu komposisinya 10%. Kemudian ada yang namanya social learning itu 20%. Nah, yang terakhir adalah experiential learning. Ya, jadi kalian belajar dengan cara ngelakuin. Nah, sebenarnya kalau mengikuti konsep Lombardo itu, disitulah kemudian peran penting komunitas itu buat proses pembelajaran kalian. Ya, karena paling nggak komunitas social learning itu ngasih kontribusi yang jauh lebih besar daripada proses perkuliahan tuh. Ya, 20%. Saya yakin Bang Haidar bisa nyampe ke Turki itu bukan cuma gara-gara yang 10% tuh. Ya, tapi banyak banget proses pembelajaran di luar yang udah Bang Haidar tempuh gitu. Melalui komunitas, melalui ikut kompetisi sana sini, ketemu lagi sama orang baru, ya, ngobrol dengan banyak orang. Nah, ini namanya social learning, teman-teman. Ya, belajar dari komunitas. Nah, yang terakhir adalah belajar dengan cara ngelakuin. Nah, ini yang juga jadi penting. Hari ini kalian akan belajar tentang bikin esai dan tentang apa lagi materinya? Bikin poster dan kawan-kawan ya. Ya itu nggak bakalan jadi apa-apa kalau kalian nggak praktek tuh. Ya, jadi bener yang namanya Allah biasa tuh karena karena Allah bisa karena biasa. Jadi semakin sering kalian ngelakuin, semakin kalian akan lebih dekat dengan ekspertis di bidang tersebut. Ya, jadi penting buat kalian punya komunitas teman-teman yang bagus untuk kemudian mengenalkan kalian sama hal-hal yang perlu kalian pelajarin. Nih. Jadi penting buat kalian belajar sama komunitas. Makanya kenapa di Islam itu diajarin kita pilih gitu ya, selektif aktivitas bersosial kita. Karena dia akan mempengaruhi masa depan kita. Ya. Jadi alhamdulillah kalian masih punya senior yang rajin gitu ya, mau nemenin kalian, ngebimbing kalian untuk lebih dekat dengan mimpi-mimpi kalian. Nah, ini kan bukan mimpi senior kalian ya, pasti kan mimpi kalian nih. Buat bisa punya prestasi dan kemudian punya portofolio yang membuat kalian lebih dekat dengan mimpi-mimpi kalian. Ya, jadi selamat menikmati prosesnya. Yang namanya belajar tuh pasti nggak mudah kan. Ya, saya bilang di sambutan semalam. Ya, semalam tuh acara apa ya? Sambutan juga saya. Ya, di acara semalam saya bilang yang namanya belajar tuh nggak mudah ya, karena yang mudah itu pinjol ya. Yang namanya belajar juga nggak instan karena yang dadakan itu namanya tahu bulat. Nah, jadi belajar tuh pasti ada prosesnya. Ya, yang perlu kalian lewati dengan kesungguhan. Ya. Dan ketika kalian bersungguh-sungguh pengen betul ngejar cita-cita kalian, kami di kampus kami cuma bisa memfasilitasi gitu. Supaya kemudian bibit-bibit unggul tuh muncul, supaya kemudian orang-orang terbaik itu bisa berkembang dengan fasilitas yang terbaik. Bismillah teman-teman semua, kami sedang melakukan banyak perbaikan di kampus, apalagi kita orientasinya sekarang global ya. Kalau kalian lihat beberapa campaign yang kami sedang lakukan ya, kita global standard Islamic values. Kami pengen kalian tuh punya kompetensi yang bisa disejajarkan untuk bersaing di level global, tapi pekat dengan nilai-nilai keislaman. Ya. Itu harapan kami supaya kalian bisa bertumbuh, supaya bisa bersaing di level global. Ini peserta rata-rata angkatan berapa ya? Dar. Macam Pak, 22, 21, 23, 24, dan umum 1. Ya, bolehlah nanti dipilih peserta terbaik Dar. Saya kasih voucher ikut bootcamp-nya skuter nanti. Nah, baik Pak. Insya Allah teman-teman. Belajar bahasa Pak, atau bootcamp. Ada tuh mini bootcamp dia buat persiapan ke luar negeri, PS2.
Insya Allah tuh teman-teman. Jadi nanti yang terbaik nanti bisa dipilih. Nanti Ya, teman-teman bisa. pilih aja nanti. Baik Pak, nanti saya sampaikan Pak. Dan oh iya, ini ada Pak Daniel juga ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya off cam. Gak apa-apa Pak Sebagai Daniel. Terima penonton kasih Pak aja, Daniel. Pak Masya Nur. Allah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih udah ikutan Pak Daniel ya. Ini adik-adiknya Haidar nih ya. Baik, itu aja mungkin teman-teman. Selamat menikmati prosesnya. Mungkin agak panjang, dilalui saja supaya kemudian hasilnya optimal. Wallahu a'lam bishawab. Hakum ya rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas sambutannya Pak Nur Hendrasto. Karena tadi Pak Nur udah pantun, saya mau pantun juga nih. Jalan-jalan ke Turki. Waktunya sharing-sharing testimoni. Oke teman-teman, pada kepo nggak gimana sih testimoni dari kakak-kakak Mente Taskia Juara Batch 1? Kira-kira gimana ya tanggapan mereka mengenai mentoring kelas by Taskia Juara? Sekaligus nanti akan ada sedikit cuplikan mengenai mentoring kelas yang akan disampaikan oleh founder kita, yaitu Kak Abdullah Haidar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia bagian Barat dan bagian Indonesia lainnya gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin panitia bisa menampilkan share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sangat berbahagia bisa sharing session di hadapan teman-teman semuanya pada kesempatan yang sangat luar biasa ini gitu. 3 tahun Taskia Juara ada gitu dan banyak sudah membersamai teman-teman semuanya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat gitu dari apa yang teman-teman Taskia Juara lakukan gitu. Karena sejatinya kalau dari saya pribadi ya, sesuatu yang prestasi itu bukan hanya tentang diri kita aja, tapi prestasi terbaik adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu itu buat orang lain gitu. Jadi jangan sampai pinter aja buat diri sendiri tapi tidak memintarkan orang lain kayak gitu. Atau prestasinya jangan buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Nah, hari ini ya saya yang sedikit sharing session terkait melangkah mewujudkan impian prestasi melalui prestasi. Next. Nah, ini sedikit tentang diri saya. Saat ini saya sedang menjalani perkuliahan di 2 kampus yang berbeda, sekaligus mendapatkan 2 beasiswa full. Yang pertama ada di Sulaiman Demirel University, yang saat ini saya jalani di Turki. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa YTB. Dan yang kedua yaitu Taskia Islamic University, saya mendapatkan beasiswa by Research. Oke, next. Semua perjalanan itu berawal dari ketika kita mempunyai mimpi. Saya berharap teman-teman semua di sini harus memiliki mimpi dan jangan sampai tidak punya mimpi. Karena saya melihat banyak orang mimpi itu adalah gratis, tapi tidak semua mampu untuk mewujudkan impiannya, hanya orang-orang yang mampu untuk mewujudkan impiannya. Berawal dari sekolah SMA di Kabupaten Tangerang, saya sudah memiliki impian untuk masuk kampus impian saya. Kampus impian saya tentu awalnya bukan Taskia gitu, tetapi kampus negeri yang mungkin teman-teman sudah tahu, ada UGM dan sebagainya. Tapi mimpi itu tidak putus, tapi mimpi itu berlanjut di Institut Agama Islam Taskia. Disinilah saya mengukir banyak prestasi, disinilah saya jalan-jalan yang pertama kali gratis naik pesawat, dan disinilah saya juga memulai impian saya bisa keluar negeri dari Taskia itu. Lalu saya melanjutkan pendidikan yang kedua, yaitu di sebelah kiri, yaitu di Sulaiman Demirel University, di kota bunga, yaitu Isparta. Nah, perjalanan inilah yang membuat saya memiliki banyak mimpi. Karena di S1 itu, kalau saya bilang teman-teman semuanya, S1 itu adalah tempat kalian untuk bermimpi. Tempat kalian untuk
apa ya, menulis cita-cita kalian gitu. Karena 4 tahun jangan sampai hanya buat kuliah aja, tapi buat hal-hal yang benar-benar bermanfaat kayak gitu. Dan ketika dulu aku S1, aku selalu menulis impian aku pengen ini, pengen itu, dan insya Allah akan terwujud karena teman-teman memiliki lingkungan yang cukup, memiliki lingkungan yang bagus, apalagi teman-teman saya join di sekarang gitu. Dan kalau nggak salah kan informasinya adalah kalian bakal dapat mentoring, bahasanya itu adalah tidak ada sekat kayak gitu. Jadi teman-teman akan terus dapat mentoring asalkan teman-teman sendiri yang mau untuk mencolek mentornya, kak aku mau mentoring, kak aku mau ikut ini, kak aku mau ikut ini gitu, sehingga teman-teman bisa terwujud. Apalagi tadi Pak Nur memberikan informasi buat teman-teman ketika ada yang terbaik dapat bimbingan bootcamp melanjutkan mimpi S2 di luar negeri lewat Scholars, itu sangat luar biasa kayak gitu. Jadi saya berharap teman-teman semuanya menulis impiannya dari sekarang. Nggak ada yang nggak mungkin karena kita punya Allah, dan semua akan terjadi. Itu hanya perkara waktu kayak gitu. Next. Nah, ini semua berawal dari mencoba. Saya pernah menjadi seorang speaker di conference internasional di Malaysia secara gratis. Lalu saya juga pernah menjadi seorang presenter di Yonsei University. Saya juga pernah mendapatkan beasiswa belajar di Bali selama seminggu oleh OJK dan IDB Bank. Lalu saya mendapatkan peserta terbaik. Saya juga dari mencoba juga saya bisa mendapatkan kesempatan di PLN untuk mendapatkan uh, biaya bantuan penelitian. Saya juga dari awal mencoba saya bisa bertemu dengan orang-orang yang di ekonomi syariah saya citasi tulisannya. Itu banyak orang-orang kayak Prof. Mehmet, ada prof-prof yang lainnya yang ada di gambar ini. Itu adalah sebuah impian saya berawal dari saya mencoba. Next. Next. Lalu berawal dari saya mencoba S1 juga, saya pernah saya pernah masuk koran Republika gitu tentang produktif di kala pandemi, mahasiswa Taskia borong prestasi gitu. Saya pernah diundang menjadi speaker internasional di Kazan. Jadi saya delegasi fully funded. Saya mengenalkan ekonomi syariah khususnya di industri halal. Saya juga bisa jalan-jalan ke Aceh, saya bisa ketemu orang banyak, dan saya juga bisa merasakan impian saya yaitu main salju di Kazan. Jadi itulah berawal saya dari mencoba kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya gimana sih tips-tips menjadi seorang juara dalam lomba? Teman-teman dari sekarang, aku mohon teman-teman buat punya niat, punya tekad, serta kemauan tinggi. Karena niat doang, tekad doang, tapi kalau nggak punya kemampuan atau kemauan yang tinggi, itu nggak akan terjadi. Karena sejatinya orang-orang yang pernah mendapatkan juara dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang memiliki kemauan tinggi. Dia belajar lebih dibandingkan orang lainnya, dia berdoa lebih banyak dibandingkan orang lainnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, jangan lupa berdoa. Ini adalah jurus kita sebagai muslim, berdoa gitu di setiap saat, di setiap tempat, bahkan di hal-hal yang mustajab teman-teman juga harus banyak berdoa terhadap impian-impian kalian kayak gitu. Lalu percaya diri. Teman-teman semuanya, aku tuh awalnya nggak percaya diri. Bisa bisa eh, awal itu ketika S1 tuh aku nggak pernah lomba nasional awalnya. Internasional, sorry. Karena bahasa Inggrisku tuh benar-benar parah. Benar-benar nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi lama-kelamaan aku memutuskan untuk mencoba kayak gitu. Akhirnya aku bisa kayak gitu, dan hingga pada akhirnya aku di sini juga kayak gitu. Jadi percaya diri itu penting banget. Lalu teman-teman jangan lupa fokus kepada uh, satu lomba dulu gitu. Kalau dulu aku mencoba untuk dari poster dulu gitu. Ya, jadi teman-teman fokus kan, kalau di sini juga teman-teman fokus milih salah satu gitu. Jadi nanti walaupun nanti teman-teman bakal dapat akses semua mata lombanya gitu. Jadi fokus dulu ke satu lomba sehingga teman-teman bisa berkarya nantinya. Terus tingkatkan wawasan dan keterampilan dalam bekerja dan berpikir. Teman-teman semuanya, kebanyakan dari teman-teman kita gitu, atau kebanyakan dari teman-teman di Taskia juga itu kadang
minim akan wawasan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika kompetisi itu tuh kayak hal-hal yang biasa gitu. Jadi jangan sampai wawasannya tuh hanya itu aja gitu. Bahkan kalau bisa lintas jurusan juga nggak masalah, tapi tetap bawa nilai-nilai yang kalian dipelajari gitu di Taskia. Aku juga nggak hanya kompetisinya di bidang ekonomi syariah aja, bahkan pertanian, energi dan sebagainya itu aku cobain kayak gitu. Tapi aku tidak lupa membawa nilai Islam di dalamnya kayak gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa sering-sering latihan. Jadi sering-sering nanya ke mentor, sering-sering kayak googling, sering-sering baca-baca kayak gitu, sering-sering mendengar kayak gitu. Hal-hal yang terkait tentang apa yang kalian pelajari gitu. Dan jangan lupa yang terakhir baca panduan kompetisinya. Kebanyakan dari teman-teman itu nggak mau baca panduannya, langsung tiba-tiba kak ini kayak gimana ya, nah teman-teman belum baca panduannya udah nanya ini kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai malas baca ya teman-teman kayak gitu. Oke, next. Nah, ini manfaat lomba sehingga teman-teman tahu kenapa teman-teman udah join di sini. Aku aku apa ya? Berstatement bahwa ketika kalian udah di sini dan kalian bersungguh-sungguh memanfaatkan 4 mentor itu, bahkan aku, teman-teman akan bisa mendapatkan teman-teman bisa mendapatkan hal ini. Pertama, teman-teman bisa keliling Indonesia gratis. Ya, walaupun memang support dari kampus kita saat ini misalnya kurang gitu. Ya mudah-mudahan Pandor bisa mendengar, bisa digedein tuh dana lombanya gitu kan. Gitu. Tapi insya Allah rezeki itu dari mana aja, insya Allah gitu. Dan teman-teman bisa keliling dunia gratis kayak gitu. Terus teman-teman bisa menjalin silaturahmi pada orang-orang yang ya hebat-hebat, banyak apa orang-orang yang nanti bakal teman-teman temui lah di lomba itu, orang-orang hebat yang nantinya bisa jadi partner buat teman-teman belajar dan sebagainya. Memperbanyak relasi itu penting banget karena itu manfaat dari lomba sehingga teman-teman bisa apa ya nantinya tuh sharing, bahkan bisa jadi kayak teman bisnis dan sebagainya gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat ada salah satu mentor dari luar kan, itu ada kata Beb, itu adalah kenalan ketika aku ikuti kompetisi kayak gitu. Terus menambah list pengalaman di CV. Tentu ya, jadi orang-orang yang memiliki prestasi itu bakal dilirik sama HR karena memiliki prestasi itu nggak semuanya orang gitu. Terus berikutnya meningkatkan skill dan kerjasama dan kolaborasi. Lomba itu bukan hanya sekedar lomba ya, karena itu lomba itu bisa meningkatkan kemampuan kalian gitu. Kalau benar-benar kalian menseriuskan itu gitu. Karena di sana kalian akan belajar banyak hal tentang manajemen waktu, tentang skill itu sendiri, bahkan tentang bagaimana kalian bisa manage antar tim kalian kayak gitu. Yang berikutnya, manfaat lomba itu adalah bentuk apresiasi diri. Teman-teman tahu nggak sih, pernah nggak sih ngelihat orang-orang yang kayak dia memiliki banyak prestasi, terus dia diundang banyak di mana-mana, terus dia jadi dapat penganugerahan apa kayak gitu. Itu kan bentuk apresiasi diri dia atas apa yang dia udah lakuin kan kayak gitu. Dan di Taskia juga ada mahasiswa terbaik dan sebagainya kayak gitu. Itu bentuk apresiasi gitu. Tapi itu bukan satu tujuan yang harus dicapai kayak gitu, tapi itu mengalir aja gitu. Dan yang terakhir, mempertimbangkan mendapatkan beasiswa ataupun kerja kayak gitu. Jadi aku pastiin sih teman-teman yang benar-benar kayak apa ya berprestasi gitu, baik di apa namanya kompetisi ataupun non kompetisi gitu berprestasi, itu teman-teman bakal dapat mudah mendapatkan beasiswa ataupun kerja kayak gitu. Aku yakin sih karena ya relasi itu dibangun dari situ juga gitu. Ketika teman-teman punya relasi, gampang nanti cari kerja kayak gitu. Itu sih. Next. Nah, ini terakhir eh, slide 2 terakhir, kenapa kita harus berprestasi sebagai jawaban dari diri kita yang beasiswa dan dibiayai orang tua. Jadi untuk yang teman-teman yang dibiayai beasiswa itu tanggung jawab kalian ketika kalian berprestasi itu bentuk kalian mensyukuri atas apa yang udah diberikan sama pemberi beasiswa. Untuk yang beasiswa orang tua itu adalah apa ya bentuk rasa terima kasih kalian udah dibiayain sama orang tua. Kalian pernah nggak sih ngelihat, mungkin di sini teman-teman udah ada yang ngerasain ketika orang tuanya tersenyum melihat anaknya bahagia mendapatkan juara ataupun prestasi-prestasi yang lainnya gitu nggak sih? Apalagi teman-teman di sini anak rantau jauh-jauh dari mana ke Bogor buat kuliah. Masa teman-teman apa ya kayak nggak memanfaatkan apa yang udah diberikan orang tua. Dan cara terbaik memanfaatkan uang dari orang tua atau dibiayai kuliah itu adalah dengan cara kalian berprestasi sebisa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kecil membahagiakan kedua orang tua. Teman-teman,
Pernah nggak sih kalian membuat orang tua kalian tersenyum gitu kan dengan cara apa yang kalian bisa gitu? Ya, aku pernah gitu dan selalu mengusahakan ketika aku mendapatkan apa yang prestasi gitu, aku selalu bilang orang tua dan orang tua itu selalu tersenyum dan bahagia gitu. Dan yang berikutnya juga cara mengharumkan kampus juga. Nama kampus hebat, nama kampus luar biasa itu bukan karena rektornya, bukan karena bangunannya gitu, tapi karena orang-orangnya gitu. Dan yang berikutnya manfaat lomba adalah buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, menebar kebaikan. Ide kalian itu nggak akan ada yang sia-sia. Karena bagiku ide adalah gagasan futuristik yang nantinya akan bisa direalisasikan, tapi kita nggak pernah tahu kapan itu direalisasikannya. Bukan hanya mungkin bukan kita yang merealisasikan, tapi bisa jadi orang lain gitu. Tapi berawal dari ide kita kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah bisa bermanfaat buat orang banyak, jembatan kebaikan buat orang banyak, ya kan? Dan yang terakhir, karena hidup ini singkat, maka berprestasilah adalah salah satu hal yang baik sehingga itu menebar kebermanfaatan. Next, terakhir, ini adalah manajemen waktu yang mungkin bisa teman-teman lakukan, yang pernah aku lakuin juga. Yang pertama, teman-teman menjaga sholatnya kayak gitu. Karena menjaga sholat itu adalah bentuk manajemen waktu gitu. Karena salah satu patokan yang ideal untuk membagi waktu adalah dan kegiatan itu adalah ketika kita sholat kayak gitu. Coba deh, kenapa sholat itu ada bagian waktunya? Misalnya subuh jam sekian, maghrib jam sekian, asar dan sebagainya. Coba dipelajari. Itu manajemen waktu yang bagus. Yang kedua adalah pola pikir investasi. Jadi teman-teman melakukan manajemen waktu itu secara perlahan mempersiapkan semuanya dimulai dari hal-hal kecil kayak tepat waktu. Terus ketika kalian udah mencatat apa-apa yang kalian ingin lakukan, ya kalian harus melakukan itu. Yang ketiga, produktivitas waktu, yaitu jangan pernah biarkan waktu itu berlalu secara percuma. Yang keempat yaitu memanfaatkan waktu, jangankan apa ya, kayak jangan jangan datang sebelum 5 perkara, sebelum datang 5 perkara kayak gitu kan ibaratnya. Dan yang berikutnya jauhi sikap menunda, karena ini menunda itu bakal banyak hal yang kalian lakukan sia-sia nantinya kalau kalian banyak menunda. Yang keenam itu cekatan, dan yang terakhir jangan lupa evaluasi diri. Next. Ya, mungkin itu aja. Sekian dari aku. Satu hal yang perlu teman-teman lakukan adalah mencoba mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena ketika kalian mencoba, kalian akan mendapatkan dua hal, gagal dan mencoba. Kalau kalian berhasil, kalian akan mendapatkan dua hal, yaitu berhasil dan mencoba. Ketika kalian nggak mencoba, kalian nggak dapat apa-apa. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Kita dapat banyak manfaat dari sedikit cuplikan yang diberikan oleh Kak Hidar tadi. Jadi S1 itu adalah tempat untuk mengukir mimpi ya kan Kak? Dan kunci dari mimpi adalah mencoba. Kemudian kita akan masuki sharing-sharing testimoni selanjutnya oleh Kak Eriza Putri Hidayatika dan Nadra Ilmina Dilsyadi selaku Mente Tazkiyah juara batch 1. Boleh dong Kak sharing pengalaman ikut mentoring kelas sebelumnya itu gimana? Kepada Kak Eriza Putri Hidayatika dipersilakan. Halo teman-teman semua, salam kenal. Di sini aku Eriza dan di sini juga ada teman aku Nadra. Ya, kita berdua alhamdulillah kemarin sudah mengikuti mentoring di batch sebelumnya. Mungkin di sini kita cuma sharing-sharing aja teman-teman supaya mungkin teman-teman yang baru bergabung atau mungkin ada teman-teman yang belum bergabung mentoring nanti bisa ikut bergabung gitu. Ini langsung aja kita sharing atau gimana, Safira? Boleh Kak pertanyaannya dari aku? Pertanyaan pertama, boleh dong Kak sharing pengalaman ikut mentoring kelas sebelumnya gimana? Oke, kalau dari aku dulu ya. Jadi sebelumnya tuh aku pernah ikut kelas. Jadi aku kelas ikut mentornya tuh banyak teman-teman. Jadi aku sempat di kelas bisnis plan, aku sempat ke kelas KTI, aku sempat ke kelas poster, juga ke kelas esai, ke kelas conference. Jadi alhamdulillah untuk 5 jenis kelas, alhamdulillah aku udah pernah ikutin. Dan dari semuanya tuh kalau bisa disimpulin sama teman-teman, untuk teori semuanya kita pasti dapat. Bahkan itu sebenarnya juga udah dapat untuk prakteknya. Cuma untuk belajar lebih lanjutnya itu memang dimulai dari diri kita sendiri gitu. Dan alhamdulillah
semua mentornya tuh berpengalaman, semua mentornya tuh juga udah pernah juara dan ngebimbing kita itu telaten gitu. Jadi bahkan kita ditanya ketika misalnya kita mau ikut lomba nih, gimana progresnya udah sampai mana. Bahkan ketika udah di tempat, itu kan biasanya kita ada grogi-grogi atau gimana gitu ya. Nah itu tuh kita juga dibimbing gimana cara biar nggak grogi, gimana bisa ngelakuin presentasi kayak gitu. Mungkin dari aku sharingnya segitu. Dari Kanadra gimana? Ya, kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak Riza. Cuma kalau aku kemarin lebih ke KTI sama bisnis plan mungkin. Sebagai anak baru yang terjun di bisnis plan, itu tuh benar-benar yang kayak kegambar gitu loh guys. Jadi yang aku sama sekali nggak tahu awalnya BMC itu gimana, terus gimana cara nulis proposal yang benar, itu tuh diajarin dari awal basic banget sampai akhir yang bagian finance gitu ya Kak. Selain itu kalau di KTI sendiri, jujur kalau aku dari SMA udah sempat ikut KTI gitu kan. Nah, cuma ternyata KTI kuliah itu sangat-sangat berbeda. Dan aku jujur bingung banget kemarin tuh pas mau mulai ikut lomba KTI. Nah, makanya aku join mentoring kelas tes kayak juara batch kemarin. Kebetulan buka pas aku lagi nyari-nyari banget gitu. Pas udah join, di situ alhamdulillahnya aku jadi kayak, oh gini ya ternyata KTI-nya kuliah gitu. Karena beberapa hal yang berbeda itu benar-benar cukup membingungkan, terutama di bagian metodologi penelitian. Kan agak rumit ya Kak, ada yang kuantitatif, kualitatif kayak gitu. Nah, di situ mentornya Kak Eva ya kemarin, dan kalian juga ada Kak Eva, itu ngejelasin dengan sangat sabar guys, dan kita juga ada praktek langsung pas di kelas mentoringnya itu, jadi jujur sangat-sangat membantu aku sih kemarin. Kayak gitu Kak. Oke, selama mengikuti mentoring kelas, kalau boleh tahu manfaat apa sih yang udah kakak-kakak dapet nih? Manfaat ya, sebenarnya manfaat sama kayak sebelumnya. Manfaatnya mungkin yang pertama itu kalau dari aku sendiri, ketika kita mau memulai sesuatu itu kita pasti butuh arahan teman-teman. Jadi aku udah pernah dulu banget pertama kali itu aku pengen ikut lomba tapi aku tuh nggak punya mentor dan aku nggak tahu harus belajar kemana. Jadi ya udah aku belajar tuh cuma YouTube atau aku belajar cuma textbook gitu dan itu sulit gitu. Kayak aku pengen nanya, aku nggak tahu. Ketika teman-teman anggota aku juga nanya ke aku bingung gitu. Nah, jadi salah satu manfaat mentoring itu kita punya pengarah gitu, kita punya guider yang dimana bisa nunjukin ini yang benar gimana. Apalagi kan guide kita tuh udah berpengalaman juga. Jadi manfaatnya kalau dari aku ada yang ngarahin kita untuk bisa lebih berprestasi, ada yang ngarahin kita kalau misalnya kita salah, dan yang terpenting juga ada support system kita gitu. Jadi mungkin kadang tuh kan kalau misalnya kayak aku atau beberapa teman tuh ada yang tipenya lombanya diem-diem gitu. Nah, terus kalau misalnya lomba diem-diem deg-degannya harus cerita ke siapa? Udah ceritanya ke mentor. Jadi ada mentor gitu yang bakal ngebantu kita. Kayak nggak apa-apa aman gitu. Kayak ayolah pasti bisa kok juara satu kayak gitu. Jadi manfaat dari aku mungkin yang pertama bisa punya arahan, punya pengarah untuk meningkatkan prestasi. Terus yang kedua juga punya support system. Itu sih kalau dari aku. Dari Nadra boleh? Jujur setuju banget sih, mentor tuh yang paling utama yang kayak aku syukuri dari mentoring kelas ini. Karena alhamdulillah juga mentor-mentor di situ benar-benar yang baik guys. Mereka tuh benar-benar yang ngebimbing dengan sabar dan gimana ya ngomongnya, bukan nggak ngeliat waktu sih. Kalau boleh cerita sedikit ya, kemarin tuh kan aku ada ikut lomba bisnis plan. Nah itu benar-benar di hari H, mungkin kayak 2 jam sebelum presentasi, itu aku baru latihan presentasi di depan kakaknya, enggak sih, lewat Zoom. Dan itu kayak kakak itu nyempetin banget gitu loh, untuk bisa kita latihan. Jadi pas presentasi itu enggak, ya. Nah, selain itu, yang menurut aku benar-benar beneficial dari ikut mentoring kelas ini, kita dapat lingkungan suportif. Jadi untuk nyari teman-teman lomba setim yang satu visi sama kita itu tuh jadi lebih mudah daripada kalau misalnya kita misal nggak ikut ini, kita bingung kan mau ngajak siapa gitu. Sedangkan di sini kita udah ketemu teman-teman yang ya sevisi lah bahasanya kayak gitu. Oke, mungkin segitu. Safira, ada lagi? Oke. Yang terakhir nih Kak, pesan apa sih untuk mente berikutnya? Apa pesan yang mau kalian sampaikan untuk mente berikutnya? Oke, thank you ya buat Safira. Di sini aku sedikit sharing aja karena sampai sekarang pun aku juga masih jadi menti teman-teman. Aku juga masih belajar di kelas mentoring. Mungkin pesan dari aku tuh yang pertama,
pembelajaran itu nggak dimulai ketika kita mendapatkan materi, tapi pembelajaran itu dimulai ketika itu mencoba mempraktikkan apa yang kita dapat. Mungkin teman-teman bisa nih ngikutin Zoom tiap minggu, ngikutin acaranya terus, tapi teman-teman nggak praktek, itu percuma gitu. Karena mungkin kita tahu nih isinya itu gimana, mungkin kita tahu cara penulisannya gimana, tetapi ketika praktek itu justru ada pengalaman lebih. Contoh kayak kemarin aku pernah ikut business plan. Aku tahu teorinya BMC itu gimana, aku tahu teori cara nulis latar belakang gimana, tapi ternyata ketika diterapkan, aku harus ngebandingin antara satu bisnis plan dengan satu bisnis plan yang lain, terus aku harus ngebandingin antara teori yang satu dengan teori yang lain, itu tuh nggak semudah itu, jadi proses belajarnya tuh di situ. Sama sebenarnya kan sekarang udah lebih dimudahkan dengan AI ya teman-teman, tapi kalau aku boleh saran nih buat, karena ini juga kebanyakan di bidang karya tulis ya, ada esai, ada bisnis plan sama KTI, usahakan AI itu untuk pelengkap aja teman-teman. Jadi awal idenya, awal kepenulisannya itu dari teman-teman gitu. Kenapa? Karena di situ kalian bisa lebih tahu tentang esensinya gitu sih. Terus kalau misalnya apalagi ya untuk teman-teman, mungkin bisa dengan cara mulai berjuang bareng gitu dari awal. Jadi teman-teman yang ada di satu grup satu kelas itu jangan dijadiin saingan teman-teman. Karena kemarin aku ada yang dengar kayak nggak mau ikut kelas bisnis plan, teman-temannya di situ keren-keren, nanti saingan aku lomba jadi banyak. Nggak gitu teman-teman. Tapi di kelas ini itu kita suportif. Jadi kita satu sama lain itu sifatnya kolaboratif bukan kompetitif gitu. Jadi bisa dimulai dari mengamalkan apa yang kita rasain, apa yang kita dapatkan. Terus juga kita bisa mengajak teman dan kolaborasi sama teman-teman yang lain. Itu sih kalau mungkin pesan dari aku. Dari Nadra, boleh gimana? Oke, mungkin kurang lebih sama. Aku sendiri juga masih menti ya guys, karena di sini aku kebetulan ikut lagi kelas mentoring KTI, saking pengennya dapat ilmu dan mentor-mentor yang keren ini. Tapi mungkin kalau dari aku ya, untuk teman-teman menti yang masih malu-malu gitu, kalau kata aku guys, jangan malu-malu, jangan takut buat nanya sama mentor, buat konsultasi, buat menghubungi mentor, karena mereka ada buat apa? Buat nge-mentorin kita gitu. Kalau misalnya kita malu-malu, kita sendiri yang rugi. Nah, kayak gitu. Terus, ya benar sih, jangan nunggu orang lain ngedorong kita, harus kita sendiri yang mulai. Walaupun nanti ada sesi praktek dan lain sebagainya, tapi kalau bukan dari kita yang memulai dan bukan kita yang mendorong diri sendiri, itu tuh akan susah sih. Jadi kalau bisa ada keinginan dan motivasi dari dalam diri sendiri, jangan cuma dari luar. Segitu dari aku. Mungkin aku sedikit nambahin juga ya teman-teman. Kadang tuh kemarin ada teman-teman yang cerita ke aku kalau misalnya aku mau ikut mentoring tapi boleh nggak Kak, aku nggak ikut lombanya gitu. Terus aku tanya emang kenapa? Ya aku ngerasa aku bukan orang yang bisa ikut lomba gitu. Kayak apalagi kan kita dari Taskia gitu. Dan teman-teman apa ya, kalau dari aku nggak usah minder sama kampus-kampus luar. Ya justru coba lihat aja ke Haidar, mungkin beliau sudah mengalahkan berapa UI, berapa UGM, IPB itu semua udah dikalahin sama Kak Haidar gitu. Ya kan Kak? Bener nggak Kak? Iya. Aman. Tuh, tervalidasi teman-teman. Jadi nggak usah takut ikut lomba. Alhamdulillah juga kemarin, alhamdulillah aku sama Nadra sama beberapa teman yang lain, alhamdulillah kita juga udah ke Malai berkat mentoring ini juga. Jadi kita diajarin mentoring. Jadi ya apa ya, dari tempat ini, mentoring ini tuh awal mula perjalanan kalian, entah itu buat prestasi, entah itu membanggakan kampus, atau untuk membanggakan diri sendiri kalau kalian itu udah bisa bertumbuh lebih lagi gitu. Jadi kalian bisa bertumbuh lebih lagi dari kalian yang cuma mungkin belajar di kelas monoton gitu aja, tapi kalian udah bisa belajar dengan cara kalian berkompetisi ke teman-temannya yang lain gitu. Nih, Fanur nanya nih ke Haidar. Nah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah kemarin juga, alhamdulillah aku juga kemarin ada ikut konferensi internasional, teman-teman. Itu aku lomba KTI. Itu papernya tuh aku dimentorin sama Kak Haidar, dimentorin juga sama Kak Aisyah, terus juga ada Kak Almer yang ngementorin aku. Terus alhamdulillah untuk presentasinya juga aku diajarin gimana caranya ngebuat presentasi yang baik. Dan kalau teman-teman tahu, presentasi di konferensinya tuh orang-orang udah pada S2, S3 semua. Dan itu nunjukin kalau misalnya aku awalnya takut, tapi karena aku punya kakak-kakak mentor yang nge-support aku, itu ngebuat aku kayak, oh oke Za, kamu bisa gitu. Jadi dari mentor sini teman-teman jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk, bahasanya mah jangan malu untuk ngerepotin kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya suka kok direpotin. Mungkin gitu. Dari Nadra ada lagi nih temen?
Sudah cukup sih. Oke, cukup. Mungkin bisa dikembalikan ke Safira. Oke, terima kasih Kakak Menti. Masya Allah sekali ya. Teman-teman, tadi udah aku yang bertanya, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab supaya kita memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, Inam Nakia Salsabila, dipersilakan. Misi Kak, perkenalkan nama saya Inam Nakia Salsabila, biasa dipanggil Inam. Saya izin bertanya Kak, kan sebelumnya saya itu pernah punya mentor dari berbagai bidang, dan mentor saya itu kebanyakan kalau ngasih feedback itu sangat harsh comment kayak gitu. Nah, supaya nggak nangis itu gimana ya Kak? Nggak kapok gitu lah intinya ya. Terima kasih. Terus saya biasanya habis itu langsung down. Iya. Oke, terima kasih Kak Inam untuk pertanyaannya. Mungkin boleh diberitahukan Kak, ini pertanyaan yang ditujukan kepada siapa? Kepada semuanya Kak. Ya, soalnya pasti kan semua pembicara pernah mengalami hal tersebut saat di mentoring. Oke. Safira, mungkin aku boleh menjawab terlebih dahulu. Suaraku terdengar? Oke, boleh Kak Hidar. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Inam atas pertanyaannya. Dulu aku ingat banget ketika aku masa mencoba untuk lomba bisnis plan. Itu aku dimentoring oleh salah satu kakak tingkat yang ada di Taskia gitu. Dan itu ketika aku mentoring, itu tiba-tiba karya aku dicoret. Ini nggak layak buat lomba gitu. Terus awalnya aku langsung kayak, aku langsung nangis. Maksudnya kayak bukan nangis sih, kayak kecewa gitu loh. Orang mau bimbingan malah diginiin gitu kan. Terus akhirnya aku pulang gitu. Ibaratnya aku awal itu pulang dan ya udah aku nggak mau ikut kompetisi lagi, nggak mau ikut apa-apa gitu, nggak mau mencoba gitu. Tapi lambat laun aku berpikir bahwa oh ternyata ketika kita ingin membuat sebuah karya yang terbaik, memang jalannya itu harus seperti itu dulu gitu. Jalannya itu terjal. Bahkan kalau misalnya teman-teman skripsi nantinya, ya udah pasti dicoret sama pembimbing tuh, udah pasti diacak-acak itu mungkin di sini ada Pak Nur juga gitu. Ibaratnya pasti teman-teman ketika ingin menjadi karya yang terbaik gitu, itu pasti ada masukan. Tapi bagaimana cara kita menerima masukan itu? Ketika masukan itu kita terima untuk kita bisa menjadi lebih baik, teman-teman akan legowo. Karena sejatinya kita adalah pembelajar yang siap untuk dikritik juga gitu. Jadi yang pertama adalah mindsetnya dulu sih Kak. Jadi dulu kalau aku langsung kayak mindsetnya udahlah gak usah ikut lagi. Sekarang mindsetnya dirubah. Karena kakak mungkin ingin menjadi yang terbaik, di antara yang terbaik, itu harus melalui itu dulu prosesnya gitu. Dicoret dulu, terus dibikin nangis dulu gitu. Bahkan ya mungkin karyanya diganti di waktu tertentu gitu kan. Itu harus dirasain dulu. Karena kakak-kakak ini teman-teman semua juga akan mendapatkan apa yang kalian inginkan nantinya gitu. Ingin mendapatkan juara atau ingin mendapatkan yang terbaik kayak gitu. Ya, memang harus melalui fase itu. Jadi yang pertama rubah mindsetnya dulu Kak. Yang kedua, kadang kan misteri ya, misalnya tiba-tiba dicoret nggak tahu kita alasannya apa, itu jangan langsung kayak kayak dimasukin hati dulu. Bisa jadi dosen itu atau mentor itu tuh lagi kayak nggak mood lah gitu bahasanya. Jadi ya udah terima dulu aja gitu. Nanti kita cerna dulu karena kadang tuh mentor itu juga ngetes kemampuan diri kita, sebenarnya kita yang nulis bukan sih kayak gitu. Kan kadang mohon maaf ya teman-teman, mungkin dari semuanya kan kadang ada yang nggak nulis kan, misalnya kayak oh bagian ini tuh sebenarnya yang nulis tuh Nadra atau Eriza, tapi ketika bimbingan karena adanya kalian gitu atau aku misalnya, jadi pas dicoret nggak tahu sebenarnya itu kan yang nulis Eriza gitu kan misalnya kayak gitu. Jadi ditangkap dulu aja gitu, lalu dicerna dulu baik-baik, karena bisa jadi ya itu tadi tulisan kita itu karena diri kita bukan yang nulis kayak gitu. Kalau misalnya diri kita yang nulis, kadang kan kita bener tuh bisa jadi kita pakai AI tiba-tiba langsung masukin aja, dicoret. Padahal kita tuh nggak tahu sebenarnya intinya tuh apa gitu kan kayak gitu. Jadi yang kedua ya itu sih, jadi jangan sampai
langsung diterima masuk ke hati gitu. Jadi diolah dulu, dirasapi dulu. Dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita nggak down itu, ini sih, kita berpikir bahwa kita ingin menjadi yang terbaik, jadi prosesnya harus seperti ini, sehingga ketika mbaknya ini nanti mendapatkan yang terbaik, aku yakin sih bakal bangga gitu, karena prosesnya juga terjal gitu. Jadi mungkin teman-teman lihat mentor-mentor ataupun aku pribadi udah melalui hal itu gitu, dan memang kalau aku nggak melalui hal itu, mungkin aku nggak bisa seperti yang tadi gitu ibaratnya gitu. Kalau aku mindsetnya kayak ya udahlah, aku nggak mau mencoba lagi gitu. Itu sih. Jadi mudah-mudahan dengan merubah mindsetnya dan keinginan yang tinggi untuk berubah menjadi yang lebih baik karyanya, itu bisa menerima di setiap coretan itu sih, kayak gitu. Itu sih Kak, mungkin dari Kak Riza atau Kak Nadra boleh nambahkan, silahkan. Atau Pak Nur yang jadi dosen juga boleh gitu, silahkan. Izin nambahin, sebenarnya yang dikatain Kak Haidar itu udah bener banget gitu. Jujur aku tuh termasuk yang dulu awal-awal juga aku kesel gitu. Kenapa? Jadi waktu aku mentor bisnis plan gitu, mungkin tidak perlu disebutkan siapa mentornya gitu ya di sini. Aku tuh selalu nyetor ide tuh aku selalu ditolak. Selalu yang kayak, apaan sih Za, mainstream, atau apa sih Za, nggak jelas idenya, yang matengin dulu dong gitu. Jadi aku tuh kesel kayak, aku kan udah susah-susah ya buat ide gitu, tapi ya menurut aku emang mentor itu sengaja ngegituin kita supaya yang pertama, apakah kita itu udah kuat dengan ide kita, terus yang kedua itu ya beliau udah tahu loh di lapangan itu seperti apa ide-ide yang mungkin biasanya unggul, ide-ide yang biasanya juara, seperti itu. Bahkan kalau sampai sekarang tuh, di momen saat ini tuh aku lebih suka kalau misalnya mentor aku tuh nggak koreksi banyak dibanding mentor aku cuma bilang yang kayak, udah Za, bagus gitu. Kenapa? Karena berarti beliau tuh memperhatikan betul-betul dan berarti ada detail yang memang perlu dikoreksi gitu. Jadi kalau dari aku, ya aku suka aja gitu ketika apa yang aku tulis atau misalnya apa karya aku tuh dikasih masukan yang banyak gitu. Kalau dari aku, kalau misalnya gimana caranya biar nggak down gitu, ya udah kadang ngomong aja sama mentornya kayak, ih Kak aku kesel loh kan aku buatnya susah-susah kayak gini. Biasanya nanti pasti mentornya bakal bilang, enggak, maksud aku tuh biar kamu bisa lebih baik lagi supaya mungkin kayak gini. Kalau aku mungkin bagi teman-teman yang emang suka menyuarakan perasaannya, nggak apa-apa, suarain aja. Aku yakin pasti mentor juga bakal ngasih pengertian ke kalian. Itu dari aku. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kepada Kak Haidar dan Kak Riza. Apakah sudah terjawab, Kak Inam? Iya, Kak, sudah menjawab. Terima kasih. Masya Allah. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya boleh bertanya lagi nggak, Kak? Oke, boleh. Silahkan Kak Inam. Nah, untuk semester ini kan, ini aku juga lagi semangat-semangatnya lomba nih, Kak. Supaya maksudnya kayak schedule-nya, karena kayak FOMO-nya FOMO lomba gitu. Nggak terlalu FOMO itu gimana sih, Kak? Iya, FOMO, tapi kalau semua ya gitu. Ya, terima kasih. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi teman-teman, sebelum aku menjawab, teman-teman aku mau ingatin tadi kan panitia udah ngasih informasi bahwa mentoring ini bakal ada door prize. Yang pertama, door prize peserta terbaik buat voucher buat ikutin kompetisi. Terus yang kedua, untuk kegiatan hari ini abadikan, nanti teman-teman dapat dapat door prize juga gitu. Banyak banget door prize. Tadi juga Pak Nur ngasih tahu peserta terbaik bakal dapat bootcamp S2 di Squatters. Mungkin teman-teman tahulah squatter segede apa gitu kan. Jadi ini sayang banget kalau momen ini nggak dimanfaatin kayak gitu. Ini aku mau reminder aja. Untuk pertanyaan Mbak Inam tuh luar biasa ya Mbak. Jadi dulu aku tuh udah semua kompetisi aku ikutin Mbak. Dari mulai poster, esai, LKTI, videografis, terus apa namanya, converse dan sebagainya. Tapi berawal dari satu-satu dulu. Jadi saran aku gini, Mbak harus punya visi yang kuat, ingin menjadi apa terlebih dahulu gitu. Ingin
ingin fokus di bidang apa terlebih dahulu. Karena memang di semester-semester saat ini, mungkin Mbak semester berapa, 3, 4, 5 itu memang harus jadi seorang yang generalis. Generalis itu artinya semua dicoba. Tapi ada momen tertentu Mbak juga harus menjadi seorang yang spesialis. Mau dikenal sebagai apa nantinya, kayak gitu. Misalnya Mbak mau dikenal sebagai seorang yang ahli bisnis plan atau esai, ya berarti Mbak harus fokus di bidang itu dulu, kayak gitu. Jadi saran aku, Mbak harus fokus dari bidang itu dulu. Jadi keinginan untuk yang lain-lainnya, misalnya kayak Mbak saat ini mau posisinya mau apa gitu, misalnya LKTI, ya udah fokus dulu LKTI sampai benar-benar mahir lah bahasanya gitu. Sehingga nanti kalau ketika udah ada titik jenuh Mbak, insya Allah Mbak, gitu kayak ada titik jenuh di mana nanti Mbak bakal mau ikut yang lainnya gitu. Tapi sabar dulu untuk menemukan titik jenuh itu, gitu. Karena titik jenuh itu bakal cukup lumayan lama gitu buat nemuinnya. Tapi ketika menjadi seorang yang spesialis, itu Mbak akan jauh lebih apa ya, jauh lebih baik nantinya gitu. Jadi ketika misalnya ditanya, siapa nih yang jago LKTI di kampus ini gitu, terus orang-orang pada bilang tuh Mbak Nakia tuh, Mbak Inam tuh, kayak gitu. Jadi ya itu karena Mbak udah menspesifikkan salah satu mata lomba gitu atau satu expertise gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan aja sih. Karena bagi aku gini, biarkanlah orang lain ikut-ikutan terhadap apa yang saat ini saat ini tersedia gitu. Kayak mau ikut ini. Tapi Mbak harus tetap fokus karena Mbak punya tujuan besar yang nantinya itu bakal membuat orang itu jauh lebih care terhadap Mbak juga, kayak gitu. Jadi biarlah proses nantinya yang akan menjawab gitu, dan nikmatilah setiap proses yang Mbak ininya. Terus untuk schedule ya Mbak ya, kalau biasanya kalau aku ya Mbak ikut kompetisi itu di sela-sela kestresan buat belajar sih. Belajar itu kan kayak di kuliah itu stres ya Mbak, hiburan aku lomba Mbak, gitu. Karena ketika aku lomba aku jalan-jalan Mbak gitu. Jadi aku tuh lomba tuh bukan ngincer apanya, aku ngincer jalan-jalannya gitu. Indonesia tuh luas, jadi sempit itu diri kita sebenarnya gitu. Kalau kita keliling-keliling, walaupun mungkin saat ini tiket mahal gitu-gitu ya, ya insya Allah lah rezeki udah ada yang ngatur lah gitu. Jadi karena Indonesia luas, jalan-jalanlah melalui karya Mbak, gitu sih saran dari aku. Jadi sesempet apapun lah gitu, mungkin 5 menit buat ngerjain ini ya kerjain. Jadi yang aku bilang tadi, jangan sampai ada sifat menunda sih, walaupun memang setiap manusia itu ada sifat itu gitu. Jadi jangan sering-sering lah kayak gitu, ntar kalau sering-sering lupa lupa bahwa kita tuh punya mimpi besar gitu. Itu aja sih dari aku, mungkin dari Kak Reza dan Nadra dan sebagainya boleh nambahkan, silahkan gitu. Oke, thank you Kak Haider. Aku izin nambahin aja. Sebenarnya aku juga pernah ada di momen yang sama, apalagi kalau misalnya aku udah nge-stalking akun-akun lomba gitu. Aku udah nge-stalking akun-akun lomba nih. Itu kayak, ya ada yang daftarnya ini, ada daftarnya ini, ih cocok nih mau ikut gitu. Tapi ternyata ya aku kebanding dengan rasa sadar diri gitu. Jadi aku pernah di momen yang kayak, bahkan kemarin aku pernah momen di lomba yang sama, aku ikut 2 lomba sekaligus gitu. Dan jujur itu sangat melelahkan gitu, bagaimana membagi waktunya, bagaimana membagi kegiatan sama timnya gitu. Jadi kalau dari aku lebih ke nggak apa-apa kuantitasnya sedikit asal berkualitas gitu. Jadi nggak apa-apa mungkin lombanya satu aja gitu di satu momen, atau mungkin 1 bulan satu gitu. Yang penting di lomba itu kita benar-benar berdedikasi sepenuhnya, terus kita juga yang kayak ya kita totalitas di lomba itu dibanding kita ikut banyak-banyak lomba tapi kita malah riwah sendiri bahasanya mah, kalau bahasa orang Sunda liar gitu. Jadi bisa mungkin dari kesadaran diri, dan ingat teman-teman kalau kita itu juga masih manusia, kita bukan robot, kita manusia yang masih punya kapasitas gitu kalau dari aku. Terima kasih banyak, Kak. Wah, alhamdulillah udah terjawab ya Kak Inam. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Kalau boleh tanya Boleh lagi, mau sih Kak. Tapi ini yang silakan lain Kak. gimana, nggak apa-apa. Enam dari kampus mana kalau boleh tahu? Kayak Kalau Sumatera. saya dari UI, Kak. Oh, dari UI. Iya. Nih. Masya Allah, oke. Tapi Mbak. ada link ini di grup, ya udah pencet aja. Benar-benar Mbak, ini buat umum kok Mbak. FOMO gitu Kak, kalau ikut gini-ginian. Mentoringnya apa Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Saya pilih yang poster Kak. Oh, poster, mantap, oke. Iya, soalnya belum pernah lomba poster gitu.
Oke Mbak, mungkin boleh pertanyaannya. Mungkin yang lainnya boleh ya, kalau ada yang bertanya di kolom chat gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi tuh. Silakan Mbak, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh Oh, banget. saya ingin bertanya mengenai cara mengatasi titik jenuh gimana sih Kak? Soalnya kan kalau kita ganti bidang yang berbeda-beda itu kita nggak bisa menjadi spesialis. Dan teman saya yang mungkin berada di bidang yang sama itu emang jadi bagus banget di bidangnya gitu. Tapi uh, ada juga orang yang bosen terus ganti ini. Kayak saya ini awalnya ini terus bosen gitu. Supaya nggak ada titik jenuh gimana sih Kak? Terima kasih. Oke. Jadi gini sih, apa ya, nikmatilah setiap proses yang Mbak jalanin gitu. Tapi titik jenuh itu artinya sebenarnya kita bisa lewatin gitu. Memang titik jenuh itu kan kita bisa ngatur ya titik jenuh itu mau berapa lama jenuhnya gitu. Kalau jenuh terus ya berarti bubar itu nanti gitu kan. Jadi jangan sampai ya jenuh terus gitu. Jenuh itu arti kita kan ada proses buat nyari yang lain gitu ya Mbak ya. Maksudnya nyari proses kompetisi yang lainnya ataupun eh, apa namanya bidang yang lainnya gitu. Tapi itu tadi ketika kita udah punya tujuan, kita udah punya goals gitu. Aku dulu punya goals Mbak. Jadi dulu selama kuliah tuh sampai lulus tuh aku 30 prestasi itu minimal. Alhamdulillah udah lebih dari itu gitu. Terus ya pasti kan untuk melalui tahap sampai situ kan banyak yang dilalui termasuk jenuh itu kan. Jadi untuk mengelola stres itu yang pertama kita healing dulu aja Mbak. Kayak misalnya ya udah berhenti dulu gitu sesaat gitu. Karena aktivitas kayak gitu itu akan jenuh ketika apa ya gitu-gitu terus kan. Artinya kita butuh apa ya, refreshing gitu. Makanya ya udah tinggalin dulu, cari temen yang mungkin bisa kasih motivasi buat kita sehingga kita bisa gas lagi gitu. Karena bahan bakar buat ikutin kayak gitu tuh selain diri kita itu ya lingkungan sih Mbak kayak gitu. Makanya nanti mudah-mudahan sportif lah lingkungan ini bisa dukung Mbak buat misalnya bisa bikin poster dan sebagainya kayak gitu. Jadi ketika Mbak jenuh di satu tempat, Mbak harus pindah gitu. Pindahnya itu bukan berarti buat apa-apa, tapi buat ngerecas diri kita gitu loh, sehingga kita bisa dapat ilmu lagi, sehingga kita bisa back lagi dan apa ya jalanin tujuan yang udah Mbak tuju sih kayak gitu. Jadi jenuh itu wajar, tapi jangan sampai cara mengolah jenuhnya itu gitu sih. Jadi menurut aku adalah berpindah untuk mencari support system, energi dan balik lagi untuk tujuan yang tadi Mbak udah setting gitu di awal. Gitu sih Mbak menurut aku. Gitu. Mungkin dari Kak Reza atau Nandra silahkan. Gitu. Melawan titik jenuh ya. Titik jenuh kan pasti ada ya. Jadi kayak nggak mungkin gitu untuk dilawan. Kalau aku emang ada fasenya itu untuk aku stop dulu lomba-lomba gitu kayak karena biasanya lomba itu kan cukup memakan uang, cukup memakan waktu, cukup memakan waktu kita untuk kerjain tugas-tugas kuliah juga. Jadi kayak memang ada waktunya fase aku tuh ngambil jeda, aku mau nyelesain semua tugas kuliah aku dulu atau mungkin tuh masa-masa UTS nih misalnya udah aku mau kelarin UTS aku dulu atau UAS aku dulu gitu dan apa ya emang butuh jeda aja gitu jadi ketika aku udah ngerasa cukup dari jeda itu baru kayak kayaknya mau start lomba lagi deh gitu kenapa aku juga pernah ada di fase yang kayak eh ya udahlah gas aja gitu ya udah gas aja toh ini jenuh tuh paling sementara doang paling kalau misalnya nanti ikut lomba gas lagi bisa selesai tapi ternyata enggak justru ketika kita lagi jenuh kita ikut lomba itu malah bahaya buat baik dari diri kita sendiri maupun dengan tim kita nanti jadinya malah kita uring-uringan atau gimana jadi menurut aku memang karena diri kita itu kita yang paling tahu jadi lihat aja sinyal-sinyal dalam diri kalau memang sinyal dalam diri kita membutuhkan kita jeda untuk istirahat jadi istirahat dulu kalau gitu itu sih mungkin dari aku oke sip Terima kasih banyak Kak. ya terima kasih kembali Oke, alhamdulillah udah terjawab ya Kak Inam. Iya, Oke sudah. teman-teman mungkin alhamdulillah mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya. Karena waktu kita terbatas, maka kita akan masuki di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Teguh Mashkuri. Kepadanya dipersilahkan. Teguh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في شقة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرب وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Teguh. Dengan demikian berakhir acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian dan kepada panitia penyelenggara dan juga terima kasih kepada Kak Abdullah Haidar, Kak Iriza, dan Kak Nadra untuk sharing-sharing testimoninya tadi. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Kami harap acara ini dapat memberi manfaat dan kesan yang baik untuk kita semua. Sebelum kami tutup, tidak lupa untuk sesi dokumentasi yang akan kita lakukan bersama. Dimohon peserta untuk on-cam ya. Oke teman-teman, kita abadikan momen hari ini on cam semuanya, ini dibantu panitia. Nah, oke, siapa yang mau screenshot? Aku juga bantu deh. Oh, baik. Oke, coba ya aku Saya, bantu Kak. ya. Oh, oke, silakan. Baik. Pilih pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Suci. Nah, teman-teman, sebelum acara ini tutup, saya ingin menyampaikan sedikit pantun. Nanti bilang cakep ya. Pengen jago bikin LKTI? Cakep. Daftar mentoring kelas, by Taskia juara. Cakep. Mirasa Munima pamit undur diri. Jangan lupa undang saya di kesempatan selanjutnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih guys.